Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, saya mau ngebahas soal matematika, khususnya tentang topik baru yaitu iteration atau yang dikenal juga dengan topik numerical method, guys. Seperti biasa, kalian boleh download soal latihan kali ini di kolom di link di deskripsi di bawah ini, guys ya. Jadi soal kali ini adalah esai, ada 4 buah nomor. Kita akan lihat bagaimana pembahasan dari masing-masing soal. Nah, di sini dari nomor yang pertama kita diberitahu sebuah function fx. Dan pertanyaannya di sini, show that fx has a root between negative 1.5 and negative 2. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ini, untuk membuktikannya, kamu tinggal memasukkan nilainya aja untuk yang negatif 1,5 dan negatif 2 ke nilai fx-nya, guys, ya. Nah, di sini, kalian boleh pakai kalkulator, dan saya sudah dapatkan, ternyata hasilnya itu ada yang plus dan ada yang minus. Kalau ada perbedaan tanda, ini menunjukkan bahwa sebetulnya ada roots di antara kedua nilai tersebut ya guys ya. Jadi kalian boleh tulis seperti ini guys. Jadi kalau F, kalau dimasukin min 1,5 dia positif, dan F dimasukin min 2 hasilnya itu negatif ya guys ya. So there is a change of sign indicate there is at least one root, seperti itu ya. Kalian boleh tulis seperti ini ya. Jadi sudah terbukti untuk yang nomor 1A. Bagaimana untuk yang nomor 1B? Nah, 1B ini kalian harus lihat formnya. Soalnya ini mau diubah ke bentuk apa. Nah, ini kan bentuknya kan ada X kuadrat di sampingnya. Jadi, ini kita lakukan sama dengan 0 terlebih dahulu. Kemudian, kita pindahin pangkat 3-nya ke sebelah kiri. Ya. Lalu kita bagi dengan X kuadrat ya guys ya. Nah, hasilnya adalah menjadi demikian guys. Dan ini dikalikan negatif 1 aja, seperti itu ya. Memang untuk menyelesaikan soal tipe untuk yang 1B ini, kalian harus pintar-pintar memanipulasi persamaannya sehingga nanti didapat sesuai yang dimau dari soal itu sendiri ya guys ya. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 1A dan 1B guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di nomor 1C. Nah, use the iteration formula dari yang sebelumnya itu dengan X0-nya itu mula-mula dari min 2. Nah, find dengan 3 decimal place untuk X1, X2, dan X3. Untuk nomor 1C, ini nggak terlalu sulit karena formulanya sudah ada dan kamu tinggal masukin aja. Ya, angkanya untuk yang X0 ini dari min 2, sehingga kita bisa dapetin nilai X1-nya. Kemudian untuk yang X1-nya nanti dimasukin, terus ke dalam persamaan yang sama, sehingga nanti keluar nilai X2-nya ya. Dan nanti, jadi maksudnya gini, ini kan nilai X1-nya dapat, nanti dimasukin ke persamaan, nah ke sini ya. Nanti nilai X2-nya dapat dimasukin lagi ke persamaan yang sama gitu, dapat nilai X3 gitu. Ini sampai berapa kali dimasukin? Ini ya tergantung soalnya minta. Kadang-kadang ada yang soalnya minta sampai X4 ya kamu ikutin gitu. Tujuan untuk melakukan iteration ini kita mencari sebetulnya nanti roots-nya. Roots-nya itu nilainya berapa? Kalau dari 3 pola ini sebenarnya udah bisa dilihat itu jawabannya adalah negatif 1,75 ya. Ini kalau 2 decimal place ya. Tipe yang iteration seperti ini ada jenisnya karena dia kan makin lama makin mengerucut ke suatu nilai. Ini kalau saya nggak salah ini konvergen guys ya. Sekali lagi kalau saya nggak salah tipenya ini jenisnya yang konvergen. Nah, nanti ada yang divergen. Divergen itu nanti makin lama angkanya tuh makin nggak jelas, makin besar gitu. Itu juga ada. Tapi kayaknya di contoh soal ini nggak ada deh ya. Tapi saya kasih tahu sebenarnya ada yang seperti itu juga ya. Jadi jangan bingung guys ya. Kita lanjut ke part berikutnya yang di 1D. Nah, the root of fx equals to 0 is alpha. By choosing a suitable interval, prove that alpha is equals to negative 1.755 to 3 decimal places. Nah, ini fx-nya yang tadi persamaan dari nomor 1. Kita masukin guys. Ini sebenarnya kan alfanya udah dikasih tahu. Nah, saya melakukan apa nih guys ya? Ini percobaan guys. Jadi ini saya tambahkan ini 4 decimal place, saya tambahin angka 5. Yang ini 46 ya guys ya. Tujuannya apa? Maksudnya ketika nanti ini hasilnya saya hitung, nanti saya berharap ada perbedaan guys. Salah satunya ada yang plus, salah satunya ada yang negatif. Ya, sehingga mengindikasikan adanya minimal satu roots di antara keduanya. Jadi ketika kita bisa bilang there is a change sign between min 1,7555 and min 1,7546, nah jadi kan alfanya tuh seperti ini dan ketika dibulatin di 3 decimal place hasilnya tuh seperti ini gitu ya guys ya. Jadi memang pembulatan ini tergantung juga dari soalnya yang diminta berapa decimal place gitu ya guys ya. Nah, di konten kali ini tolong please misalkan saya ada salah menghitung di kalkulator tolong saya diralat guys ya.
Karena tentunya ketika membuat konten ini pasti kadang-kadang saya ada mungkin kurang teliti juga ya. Jadi kita sama-sama bisa belajar bareng guys ya. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 1. Kita akan lanjut ke pembahasan di soal berikutnya di nomor yang kedua. Nomor kedua ini fungsinya ini udah ada apa? E ya guys ya. Jadi show that the equation fx equals to 0 can be written in the form bla 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 bla. Nah, ini kan berarti ada learn sekarang. Nah, ini kita sama dengan 0 dulu, kemudian kita harus utak-utik ya guys ya. Nah, ini caranya saya pindahin 10 dan X yang ada di sebelah kanan ke kiri guys. Jadi seperti ini guys ya. Kemudian untuk kedua ruasnya kita berikan len sehingga nanti sifatnya bisa demikian guys ya. Ini menggunakan sifat eksponen dan logaritma yang pernah kalian pelajari di bab-bab sebelumnya ya. Nah, jadi nilainya di sini sudah terbukti sama guys ya. Nilai X itu sama dengan len 10 min X dikurang 2 guys ya. Sudah terbukti. Memang sekali lagi ya guys ya, untuk menyelesaikan soal kayak gini memang kamu perlu apa ya? Bukan sekedar hanya knowledge, tapi betul-betul kamu perlu praktis. Jadi tahu mana yang dipindahin, mana yang dimanipulasi seperti itu guys ya. Karena memang kalau cuma tahu knowledge-nya doang ini agak susah. Karena banyak sekali bentuk-bentuk. Bentuk itu bisa diubah banyak macam gitu, ya. Nah, kita akan lanjut ke bagian 2B. Nah, ini kan iteration formulanya sudah ada dengan X0-nya dari setengah atau 0,5, kita diminta ngelanjutin, guys. Ini nggak terlalu susah, yang penting kalian sudah tahu, dimasukin, ya konsepnya sama dengan part sebelumnya, dan ini adalah nilai X1, X2, dan X3-nya. Ya, kita akan lanjut, biar agak cepat aja kontennya di nomor 2 bagian C. Nah, ini lagi-lagi dengan pembulatan 3 decimal place, alfanya itu 0,275. Berarti persamaannya ini lagi-lagi kita anggap 0. Nah, saya masukin angkanya 0,2755 dan 0,2746, guys. Hasilnya itu ada yang plus, ada yang minus. Ya, sudah dihitung dan artinya mengindikasikan minimal ada satu root di antara kedua range tersebut. Dan ketika dibuletin ke 3 decimal place, ya alfanya adalah 0,275, guys ya. Jadi kurang lebih tipe soalnya seperti itu guys ya. Mudah-mudahan kalian bisa ngikutin di konten kali ini. Kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3 ini cukup unik ya. Jadi dia menggabungkan konsep turunan dengan numerical method. Jadi curve C has equations bla bla bla. Nah, find yang A dy per dx. Soal nomor 3A ini murni pure soal turunan. Jadi saya mengerjakannya dengan metode apa? Turunan perkalian. Rumusnya itu kalau nggak salah ya, U aksen V plus UV aksen. Ini adalah turunan atau dy per dx. Nah, yang dianggap U itu yang ini guys. Ini U, yang ini adalah V. Ya. Jadi U-nya 12 min X ya. U aksen itu turunannya jadi negatif 1. V ln X turunannya adalah 1 per X ya. Memang ini perlu kuasain sedikit turunan ya guys ya. Jadi untuk mencari dy per dx-nya, ini rumusnya sesuai yang tadi saya bilang. Tinggal dimasukin datanya seperti ini guys ya. Kalau memang kamu merasa belum diajarin atau mungkin gurunya nggak masuk ke materi yang turun ini, ya mungkin kamu boleh skip lah yang nomor 3. Ya. Tapi saya akan lanjutin just in case kalau misalkan kamu penasaran bagaimana jawabannya. Yang A kan udah dapet, ya. Ini benar pure soal turunan. Nah, kamu lihat soal yang B. C ini punya stationary point. Remember, apa syarat stationary point? Stationary point di titik P ini syaratnya kan dia gradiennya atau dy per dx ini 0 ya, ini fungsi gradiennya. Nah, show that the x coordinate of P lies between ini dan ini. Nah, berarti ya, sorry ini tadi materi turunan ya. Ini atau saya simbolkan dengan M ya, dy per dx itu gradien saya simbolkan dengan M aja. Kamu tinggal masukin nilai 4,5, hasilnya ternyata gradiennya positif, dan kalau masukin 5, hasilnya gradiennya negatif. Berarti di antara kedua 4,5 sampai 5 itu ada yang nanti gradiennya 0. Itu berarti ada itu kan gradien 0 kan syarat untuk stationary point P kan. Ya. Jadi ini sudah terbukti ya. Ketika ada perbedaan plus dan minus itu berarti mengindikasi ada sebuah root gitu ya, minimal dari rentang tersebut ya. Ini sudah membuktikan dan kita akan lanjut ke 3C. Nah, 3C memanipulasi ya. Solutionnya kita ditanya justru nilai X-nya itu berapa yang di titik P itu. Nah, kamu sama dengan 0 nilai fx-nya. Sorry, bukan nilai fx, nilai gradiennya. Ya, karena itu stationary point at P. Kamu lakukan perpindahan ruas dan kali silang manipulasi aljabar.
Ya, saya kali silang ya, ini X kali ke sini. Menjadi seperti ini, dipindahin ruas, difactorize, nanti didapat nilainya sama guys ya. Nah, dengan iteration formula dari X0 4,75, kita diminta melanjutkan ya. Nggak terlalu susah rasanya, dan ini adalah jawaban-jawabannya. Silakan seperti biasa, kalau kalian ada mau hal-hal yang bingung ditanyakan, boleh tanya di WA atau di kolom komentar. Atau saya kalau ada salah ngitung, please tolong diralat guys ya. Nah, kita lanjut. Jadi ini soal nomor 3 dan sampailah kita ke soal terakhir di nomor yang keempat guys. Nah, ini adalah soal nomor 4. The curve C with the equations ini, Y sama dengan E pangkat X meets the line L. Equationnya adalah demikian at point P. Show that the coordinates X of point P ya, satisfy. Nah, berarti ini kita tinggal samain aja seperti ini, terus kita kasih len. Dapat deh hasilnya. Rasanya nggak terlalu susah ya guys ya. Ini jawaban untuk yang A. Nah, untuk yang B, kan udah dapet iteration formulanya, tinggal dimasukin ya. Dari 2,5, terus, dan terus. Jadi ini jawaban untuk nilai X1, X2, dan X3-nya guys ya. Nah, ini nomor 4. Jadi rasanya bagaimana guys? Ini juga termasuk iteration yang jenisnya konvergen guys ya. Ini konvergen dengan nilainya semakin lama mendekati nilai tertentu. Jadi kemungkinan roots-nya ini 2,4 guys ya. Kalau satu decimal place ya, 2,4 guys. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh masukin ke mana? Ke persamaannya gitu. Persamaan ini dan ini ya. Pasti nanti nilainya sama. Kurang lebih seperti itu guys. Oke guys, jadi ini adalah soal terakhir di konten kita kali ini. Bagaimana so far? Sekali lagi, kalau ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal-soal yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.